Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Firanti, NPM 19510200091. Kelas F, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pasar Modal Syariah. Berikut adalah soal dan jawabannya. Pertanyaan pertama, jelaskan tentang pasar modal syariah dan instrumen yang ada di dalamnya serta perbedaannya dengan pasar modal konvensional. Pasar modal syariah sendiri secara terminologi itu kegiatan pasar modal yang diatur di dalam UU PM berdasarkan prinsip syariah. Terus perbedaannya itu tidak terlalu mencolok dengan pasar modal konvensional, dapat dilihat dari cara penerapannya. Sedang kalau pasar modal syariah itu berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sumber Al-Quran dan hadis. Kalau pasar modal konvensional itu tidak. Terus dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Instrumen pasar uang syariah itu ada 3. Yang pertama itu sekuritas aset, yaitu meliputi penyertaan musyarakah, yaitu modal tetap dengan hak pengelola, dan penyertaan mudharabah mewakili modal kerja atas modal dan uang tersebut. Terus yang kedua itu ada sekuritas uang, yaitu berupa penerbitan surat utang atas transaksi jual beli. Terus yang ketiga itu ada sekuritas modal, yaitu sekuritas atau bukti kepemilikan modal dalam bentuk saham dari perusahaan emiten di pasar modal syariah itu sendiri. Terus contoh produknya itu di pasar modal syariah itu ada saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Kalau di pasar modal konvensional itu produknya ada banyak, itu segala jenis surat berharga tanpa batasan selama memenuhi syarat dan aturan yang telah ditetapkan. Itu ada produknya, ada saham, obligasi, terus ada derivatif, reksadana, warrant, dan lain-lain. Pertanyaan nomor 2, yaitu sebutkan resiko yang dapat terjadi di pasar modal syariah dan cara menanggulanginya. Yang pertama itu resikonya yaitu kehilangan modal. Karena kan dari investasi itu ada kalanya kita mendapat keuntungan dan ada juga kerugian. Nah, syaratnya itu agar kita memaksimalkan modalnya itu dengan jangka panjang, yaitu dengan jangka 3-5 tahun. Tapi itu juga resikonya bertambah tinggi. Terus yang kedua yaitu sulit menjual produk investasi. Akibatnya karena kita kurang mengenali produk tersebut, jadi kita tidak tahu bagaimana caranya, dan dampaknya di waktu yang akan mendatang. Sarannya sih yaitu tahu tentang teknik jual belinya. Terus yang ketiga itu tidak memahami produk investasi. Sarannya kita harus update tentang ekonomi itu seperti apa, dan perkembangannya itu seperti apa setiap harinya. Jadi kita tahu dan memahami produk-produk investasi tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana syarat menjadi investor di saham syariah? Yang pertama itu pilih perusahaan efek yang punya syariah online trading system atau SOTS. SOTS sendiri yaitu transaksi saham secara online dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi kita harus memilih dengan tepat, karena SOTS juga ini ditanggulangi oleh DSN MUI. Terus yang kedua dengan membuka rekening efek syariah. Yang ketiga, pastikan kita telah terkonfirmasi nih kita sudah menjadi investor. Terus yang keempat yaitu transfer uang untuk modal awal investasi serta install SOTS itu. Terus yang kelima, kenali saham syariah yang kita inginkan, yaitu dengan kita memilih cocok nggak sih saham tersebut untuk kita, gimana resikonya ke depannya gitu. Pertanyaan keempat yaitu berikan pendapat Anda tentang pentingnya investasi dalam Islam. Investasi sendiri itu memiliki banyak
manfaat, bukan saja untuk memperkaya investor dan juga untuk kesejahteraan para umat atau orang-orang yang ingin berinvestasi di masa depan. Manfaatnya itu ada banyak, yaitu bisa terhindar dari hutang, harta kita terlindungi, terus aset kita menjadi bertambah, terus juga untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang dan perencanaan uang kita. Terus Islam juga mengajarkan kepada kita untuk menjaga harta benda dari kehilangan, yaitu sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat 5. Jadi investasi itu sangat penting untuk kebutuhan kita di masa akan mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.